Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti jejaknya, risalahnya, dan dimudahkan sampai kita mendapatkan kematian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sedaya, kita melanjutkan kajian tafsir kita insya Allah. Kemarin sampai di surah Al-Ahab ayat ketiga, menika sayasla naron datalahab, bahwa kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dia siapa? Dia Abu Lahab, laknatullah alaih. Kemudian kita sekarang masuk ke ayat berikutnya, yaitu ayat keempat, wamro'atuhu hammalatal hatab. Wamro'atuhu, dan begitu pula istrinya. Istri siapa? Istri Abu Lahab, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu sedaya? Jadi Abu Lahab itu orang yang ganteng, istrinya cantik dari keturunan bangsawan, namanya Ummu Jamil, Ummu Jamil. Beliau itu orang yang terhormat Bapak Ibu sedaya di kalangan Quraisy. Tetapi sekali lagi, cantiknya tidak membuat dia mempunyai sifat yang mulia. Tapi sifatnya di sini dikatakan pembawa kayu bakar. Wamro'atuhu, adapun istrinya Abu Lahab itu adalah Ummu Jamil yang hammalatal hatab, yang dia adalah pembawa kayu bakar. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu sedaya? Maksudnya Ummu Jamil itu orang dari kalangan bangsawan, tapi rela pergi jauh ke tempat yang jauh untuk cari kayu, untuk cari kayu bakar yang berduri. Yang kayu bakar itu digunakan untuk apa? Menghambat perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Misalnya contoh, Rasulullah biasa lewat situ, maka di situ diletakkan kayu bakar yang ada duri-durinya. Subhanallah. Saking bencinya sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan suatu ketika Rasulullah tidak mendapatkan wahyu dalam beberapa waktu, Ummu Jamil itu ngece sama Nabi Muhammad SAW. Muhammad, koncomu endi? Wis ora tau ketok saiki. Ar-Rahmanmu itu loh, Ar-Rahmanmu endi? Saiki ora tau ketok to koncomu lunga. Gitu. Kamu ditinggalin sama temanmu ya? Begitu Ummu Jamil. Orang cantik tapi sifatnya enggak cantik, subhanallah. Jadi tidak selalu kekayaan, kecantikan itu menjadikan orang mulia. Kadang-kadang malah justru sebaliknya. Pun juga kadang-kadang wis ora pati wayu, wis ora pati sukiyo, isi pecicilan ya kebangetan. Jadi ukuran ketakwaan bukan pada fisik, Bapak Ibu sedaya nggih. Innallaha la yanduru ila suwarikum, nggih, wala amwalikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada rupa panjenengan, kepada harta panjenengan. Walakin akan tetapi Allah melihat yanduru ila qulubikum, kepada hati panjenengan. Maka sekali lagi kemarin yang tidak bisa digoda oleh iblis adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Gimana orang yang hatinya ikhlas karena Allah. Jadi ingatlah apa-apa kalau jenengan ingin mulia di sisi Allah itu ini, yang digarap itu ini, yang di dalam sudur kita, yang di dalam hati kita. Bukan masalah fisik, jenengan ngau benges nganti menger-menger abang pol-polan nek atine ora ayu tep ora ayu Bapak Ibu sedaya. Bapak-bapak wis klambine wis klambi sayuta, nek dasar atine ora apik tetep enggak bagus. Dan itu pasti nyalur Bapak Ibu sedaya. Orang baik, orang soleh itu baru dilihat wajahnya pun sudah menyenangkan. Ada orang yang parasnya cantik, ganteng, tapi dilihat subhanallah. Wis pun ora pengen ngamuk tok istilahnya. Kadang-kadang begitu. Demikian Ummu Jamil, wamro'atuhu hammalatal hatab. Dia Ummu Jamil itu orang yang cantik tetapi sifatnya sangat buruk. Kemudian dikatakan pembawa kayu bakar, maksudnya bagaimana? Maksudnya dia suka menimbulkan pertengkaran. Kayu bakar niku lak nggih menyalakan api nggih. Jadi ning dindi ono Ummu Jamil ki wis wong wedok padha wong wedok ngobrol terus dadi ribut rame, jelai wong, kesuh karo wong, pengen ngantemi wong, itu Ummu Jamil sifatnya seperti itu. Ya hati-hati jenengan kalau punya sifat seperti itu, jenengan bisa terpengaruh istilahnya dengan sifatnya Ummu Jamil ini, subhanallah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Disifati oleh Allah sebagai pembawa kayu bakar, tukang ngompor-ngompor ini kalau Bu. Itu istrinya
Abu Lahab dan udah dijamin masuk neraka jahanam. Maka dikatakan wamro'atuhu, adapun istri Abu Lahab adalah Ummu Jamil yang cantik tetapi sifatnya pembawa kayu bakar. Kemudian di antara tafsir pembawa kayu bakar adalah bahwa besok di akhirat Ummu Jamil itu bener-bener bawa kayu bakar untuk membakar Abu Lahab. Subhanallah. Di sesuk niku tenten neraka khusus Abu Lahab niku api didatangkan dari kayu bakar yang dibawa oleh Ummu Jamil. Niku siksaannya murni kali berarti. Disiksa panasnya, disiksa hatinya. Lah tiyang sing paling dicintai justru sing bakar niku pripun? Sobi. Ummu Jamil juga nggak bisa menolak. Dia tiba-tiba bawa kayu bakar untuk membakar suaminya. La ilaha illallah. Inilah nasib kalau suami istri podo-podo tukang kompor. Makanya kalau jenengan mohon maaf punya suami kok mohon maaf suka menjadi kompor, jenengan istrinya tuh meredam, jangan ikut-ikut. Oh Pak, bener kuwi kaya ngono kae. Itu masalah itu. Contohnya ini Abu Lahab ini. Dia sudah ngomporin Nabi Muhammad berdusta, orang gila dan sebagainya. Istrinya bilang, "Oh, memang Muhammad tuh begitu." Ikut-ikutan istrinya. Maka besok yang membawa kayu bakar untuk suaminya justru Ummu Jamil sendiri. Nah, rasane pripun niku? Dibakar sing bakar bojone dhewe niku. Subhanallah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, itu ayat yang keempat tentang menceritakan tentang istrinya Abu Lahab yang buruk sifat. Kemudian fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Maksudnya ngaten, Ummu Jamil itu orang kaya. Dia punya apa namanya tuh? Kalung yang mahal. Kalung mahalnya itu dijual, uangnya diinfakkan untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Itu sifatnya Ummu Jamil. Demi untuk melawan Rasulullah, kalung mahal itu dijual untuk mendukung perlawanan kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh, orang kalau sudah benci itu rela keluar uang. Maka kita yang cinta kepada kebaikan juga harus rela keluar uang, sedekah istilahnya. Jangan tahu Rasulullah bersabda, as-shadaqah burhan. Shadaqah itu bukti keimanan. Wala yajtami'u as-suh wal iman fi qalbi abdin abadan. Boten saged ngumpul, tidak bisa berkumpul antara pelit dan iman di dalam hati seorang hamba selamanya. Bukan masalah kaya atau miskin Bapak Ibu sedaya. Masalah sedekah itu bukan masalahnya jenengan nunggu kaya atau miskin, bukan. Sebagaimana kemarin diceritakan kan. Jagalah diri kita walau siki minal tamroh. Ya kan? Jagalah kita dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Maksudnya apa niku lah mboten tiyang sugih niku. Mung duwe kurma siji we, kalau bisa separuh itu untuk orang lain, separuh untuk sendiri. Itu sebuah hadis yang masya Allah. Kalau kita nunggu kaya baru sedekah, lah terus kapan? Yo nek sugih tekan mati ora sugih pripun? Kadang-kadang kita sedekah dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, syukur dengan harta kita. Seperti itu yang perlu dilakukan untuk menjaga kita dari api neraka. Jadi sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksud masad adalah sabut atau semacam tumbuhan yang dibuat berbentuk kalung. Ada pula yang mengatakan itu adalah besi. Intinya Allah akan mengalungkan Ummu Jamil dengan kalung yang terbuat dari api neraka. Jadi besok Ummu Jamil di akhirat itu dibuatkan kalung dari api neraka. Subhanallah. Subhanallah. As-Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa Ummu Jamil adalah wanita yang bermazhab tinggi di Quraisy. Akan tetapi demi menyakiti dan mengganggu Nabi, Ummu Jamil rela pergi ke padang pasir untuk mencari kayu sambil membawa tali yang dikalungkan di lehernya untuk mengikat kayu-kayu tersebut. Lalu ia meletakkan kayu-kayu tersebut di tempat berjalannya Rasulullah menuju ke bepergian. Subhanallah. Nah ini tafsir surah Al-Ahzab secara singkat, mudah-mudahan saged dipahami. Kita sekarang masuk ke surat An-Nasr, surah An-Nasr, atau sering dengan sebut sebagai Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Moga dibaca Pak Pri. Dibaca moga. Di sini nggak apa-apa. Jangan dibaca moga Pak. Nggih. Nggih, di bawah tempat nggih. Apal mboten? Nggih, di bawah. Idza Jaa. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah, Masya Allah. Matur nuwun, Pak. Beliau juga belajar sama Ustadz siapa? Ustadz Dayat, hafizallahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bapak Ibu sedaya, ini kabar gembira. Ini surat terakhir yang turun penuh, satu surat. Ini surat ini. Inilah surat yang terakhir turun penuh, satu surat. Kalau ayat yang terakhir itu adalah Al-Maidah ayat 3 di antara keterangan para ulama. Tapi yang satu surat penuh turun terakhir enggak ya ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa, telah datang. An-nasrullah, pertolongan Allah. Wal fath itu kemenangan. Jadi Bapak Ibu sedaya, turunnya surat ini adalah sebagai tanda Rasulullah sudah hendak meninggal dunia. Karena apa? Sudah menang, Bapak Ibu sedaya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka begitu turun surat ini, Ibnu Abbas yang waktu itu masih 10 tahun, masih kecil, dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan kepada para sahabat, adakah kalian tahu maksud dari surat ini? Maka sebagian menjawab, bukankah kita disuruh untuk bertasbih? Di sini katakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, bertasbihlah dan beristighfarlah kepada Allah. Maka para sahabat menjawab, kita disuruh bertasbih, subhanallah, suruh beristighfar, astagfirullah. Maka sahabat yang lain menjawab, pendapat saya begini dan begitu. Ada yang mengatakan saya tidak tahu maksudnya apa. Maka kemudian Umar bin Khattab tanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang surat ini wahai Ibnu Abbas? Maka dikatakan, tidak itu semua. Sesungguhnya surat ini adalah tanda Nabi Muhammad SAW sudah hendak meninggal. Dan memang tidak selang lama dari turunnya surat ini Rasulullah meninggal. Kenapa? Karena di sini jelas idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi Bapak Ibu sedaya, ini pelajaran besar buat kita. Jenengan hidup di dunia ini memang isinya itu ujian dan ujian, Bapak Ibu sedaya. Kalau jenengan nanti sudah menang koyo-koyo wis ora ono sing digarap meneh, berarti jenengan udah deket hidupnya. Soal sudah tidak ada, jenengan mau apa lagi di dunia? Rasulullah tugasnya sudah selesai, maka sebentar lagi meninggal. Dan benar, tak berselang lama dari turunnya surat ini Rasulullah meninggal. Maka begitu Ibnu Abbas mengabarkan ini, para sahabat pun menangis. Sungguh kita akan berpisah dengan orang yang sangat disayangi, akan ditinggal oleh nabinya, masya Allah, subhanallah. Kayak mana rasanya? Kita mau ditinggal Ramadan aja begini rasanya, nggak enak. Bagaimana ditinggal orang yang tempat bertanya, orang yang ilmunya sangat luas, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berurai air mata para sahabat. Karena kemenangan sudah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa imra'atuhu wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang berbondong-bondong masuk agamanya Allah. Begitu Rasulullah menang, kemudian terjadi Fathu Makkah. Di sini Fath itu maksudnya itu adalah kemenangan Fathu Makkah, yaitu tahun 8 Hijriah. Rasulullah itu berjuang di Mekah 13 tahun, Bapak Ibu. Dihina, dikucilkan sampai terusir ke Madinah. 8 tahun di Madinah. Kemudian tahun ke-8 Allah takdirkan menang. Menang. Surat ini turun 2 tahun setelah Fathu Mekah. Tahun 10 Hijrah. Tahun 10 Hijrah. Jadi di antara sifat Nabi itu Bapak Ibu sedaya,
adalah mampu menaklukkan kaumnya. Itu sifat Nabi. Nabi itu ditakdir pasti bisa menaklukkan kaumnya pada akhirnya, walaupun terusir dulu. Maka begitu Rasulullah terusir 8 tahun di Madinah, setelah 8 tahun balik ke Mekah, menang total dengan penuh rahmat, maka kabilah-kabilah Arab yang lain itu sudah menunggu. Kenapa? Oh, itu berarti benar-benar Nabi. Buktinya dia bisa menaklukkan kaumnya sendiri. Karena tidaklah seorang Nabi pasti dia akan menaklukkan kaumnya sendiri, walaupun melewati perjuangan yang panjang. Maka dikatakan di sini, wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang berbondong-bondong. Kalian melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam waktu itu. Seluruh orang untuk ngantri masuk Islam waktu itu. Nah, Bapak Ibu sedaya, di ayat terakhir dikatakan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh dia maha penerima tobat. Bapak Ibu sedaya, ini pelajarannya besar sekali ini. Jadi setelah kita melakukan sebuah ibadah yang sangat besar, fikihnya kita bertasbih dan beristighfar. Bapak Ibu sedaya, contoh bar salat, assalamualaikum, assalamualaikum, lajeng nopo dikirnya astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagian masyarakat assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah. Yang benar itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Pastilah di dalam ibadah kita itu nggak sempurna. Dengan sholat maghrib nanti dari 3 rakaat yang khusyuk berapa rakaat? Paling-paling cuma berapa detik yang khusyuk. Lihatnya kelingan ini macam-macam. Maka kesempurnaan sholat kita ditutup dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bapak Ibu sekalian, bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seluruh hidupnya tuh amal soleh loh. Seluruh hidupnya tuh kebaikan. Sampai Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hijr ayat ke-72. Quran surah Al-Hijr ayat 72. Allah itu bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad. Bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad. La amruka, kata Allah. Dan demi umurmu Muhammad. Artinya umurnya Nabi Muhammad itu sepanjang umurnya itu baik semuanya. Tetapi di ujung perjuangan tetap dikatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bayangin, Rasulullah itu sepanjang hidupnya itu ibadah, perjuangan, tetap di akhir masa menjelang meninggal disuruh bertasbih, beristighfar untuk menutupi apa-apa yang kurang di sepanjang perjuangan itu. Maka setiap ibadah yang jenengan lakukan yang namanya ibadah atau amal soleh, tutuplah dengan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim. Karena kita tahu ibadah kita tuh nggak sempurna, Bapak Ibu sekalian. Maka kita pagi hari istighfar, sore istighfar, pagi hari minimal ping 100, sore minimal ping 100, kan begitu apa aturannya? Gini apa ibu-ibu? Dikir pagi kita istighfarnya astagfirullah wa atubu ilaih ping 100. Bar asar astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih ping 100. Bayangin, satu hari pagi kita tutup 100 kali, sore kita tutup 100 kali. Karena seharian dari pagi sampai sore kita ibadah banyak yang kurang, Bapak Ibu sekalian. Mata kita nggak terjaga, mulut kita nggak terjaga, hati kita nggak terjaga, maka sore hari kita ucapkan astagfirullah, saya mohon kepada Engkau ampunan ya Allah, wa atubu ilaih, dan saya bertobat kepadamu ya Allah. Dulu sudah pernah saya bahas arti istighfar itu apa. Masih ingat gini insya Allah? Ingat nopo kelingan? Ingat nopo kelingan? Istighfar. Istighfar itu dari kata mikfar. Mikfar itu artinya tutup kepala yang dari besi. Mikfar itu tutup kepalanya tentara, itu namanya mikfar dalam bahasa Arab. Kalau ini namanya kolan suah. Istighfar itu dikata mikfar. Kalau kolan suah ditotok tok sakit ibu-ibu. Tapi nek mikfar ditotok tok bukan sakit sebab niku wesi. Maksudnya istighfar itu melindungi kita. Istighfar itu astagfirullah,
Astagfirullah itu seperti tutup kepalanya tentara itu, pelindung buat kita, Bapak Ibu sekalian. Maka pagi kita istighfar, sore kita istighfar. Demikian Rasulullah di ujung waktu menjelang meninggal disuruh bertasbih dan beristighfar. Subhanallah, astagfirullah. Demikian Rasulullah dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua perkara mulia dan amal soleh selalu diakhiri dan ditutup dengan istighfar. Jika selesai sholat wajib, kita istighfar. Demikian juga bagi orang yang sholat tahajud. Jenengan sholat tahajud di ujung malam, Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran 17. Quran surah Ali Imran ayat 17. Wal mustaghfirina bil ashar adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur kapan? Setelah tahajud, Bapak Ibu sedaya. Jadi begitu jenengan selesai sholat tahajud, jenengan astagfirullah wa atubu ilaihi. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa mereka beristighfar ya Rasulullah? Apakah mereka orang yang keliru? Apakah orang yang mereka siangnya berbuat dosa?" Bukan. Mereka khawatir, mereka takut sholat tahajudnya nggak diterima sama Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, orang soleh itu begitu. Setiap amal soleh ditutup dengan istighfar. Demikian juga ketika kita setelah berhaji dengan di padang Arafah, maka bertolak dari haji dikatakan beristighfarlah. Summa afidu min haitsu afadun nas. Jadi setelah orang bertolak dari padang Arafah, di mana tempat orang bertolak yaitu padang Arafah, maka dikatakan beristighfarlah. Bayangin, barampung kaji loh Bapak Ibu sekalian. Ini pula kesel dari Indonesia berangkat, persiapan ini itu sampai kemudian di puncaknya di Arafah, bar soko Arafah rampung ken istighfar. Bapak Ibu sekalian, bayangin. Menunjukkan apa? Setiap amal soleh kita tuh ditutup dengan istighfar. Nanti kita nih ujung puasa ini banyak istighfar. Banyak istighfar, takbir, banyak istighfar gitu. Karena apa? Demikian yang dipandukan oleh Allah kepada kita semua. Setelah bermajelis, kita kalau nutup kafaratul majelis gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bareng ngaji Bapak Ibu. Bareng ngaji kan apa? Kan bertasbih subhanallah. Bayangin Bapak Ibu saudara. Ini menunjukkan bahwa yang namanya istighfar dan tasbih itu masya Allah di sisi Allah. Sampai pun Rasulullah di ujung kemenangan sudah orang berbondong-bondong, seperti tugasnya sudah selesai, disuruh bertasbih dan istighfar. Ini idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah. Jadi ini surat yang menjadi batas akhir perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah surat yang diturunkan terakhir oleh Allah untuk menutup seluruh perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat terakhir adalah Al-Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan agama. Jadi surat terakhir ini, tapi ayat terakhir adalah surah Al-Maidah ayat ke-3. Sebagian ada pendapat yang lain tentang ayat yang lain, tapi yang kuat diantaranya adalah Al-Maidah ayat ke-3. Nah, ini tafsir singkat dari surah An-Nasr, surah ke-110. Nanti dilanjutkan di luar bulan Ramadan. Ini pertemuan terakhir saya di sini, insya Allah. Saya mohon maaf jika membersamai panjenengan sepanjang Ramadan adalah hal-hal yang kurang pas di hati. Tentu itu adalah kekurangan dari saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan tidak berhenti di bulan Ramadan, ibu-ibu semuanya. Dengan yang sekarang hadir nanti dilanjutkan di bulan biasa di setiap Jumat pagi. Di Jumat pagi jenengan ngaji lagi seperti ini setiap 1 pekan sekali, insya Allah. Kita melanjutkan kajian kita Al-Quran 114 surat. Ini baru 4 surat yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah berkahi perjuangan kita, dan mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah puasa kita dari awal tanggal 1 sampai sekarang diterima, dan sisanya pun insya Allah berikan taufik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.